Bismillah. Teman-teman, hari ini kita akan membahas terkait reaksi dalam larutan ya. Tadi kemarin kita sudah membahas terkait stoichiometry, kita juga membahas terkait bilangan oksidasi dan reaksi oksidasi, reduksi ya. Nah, lalu kita akan membahas terkait reaksi dalam larutan sebagai kelanjutan dari keduanya, seperti itu. Jadi sebagian besar ya kita akan berurusan ya dengan reaksi dalam larutan. Reaksi dalam larutan itu apa? Kebanyakannya dia itu dalam pelarut H2O. Jadi kita akan ada dua ini ya, dua nama yang disebut sebagai zat terlarut. Ya, ada sebagai zat terlarut, ada sebagai pelarut, ya, lalu ada sebagai larutan. Nah, zat terlarut ini adalah padatan atau senyawa atau senyawa ion ya, senyawa ion atau senyawa molekul yang dia itu akan dilarutkan ke dalam pelarut. Pelarut ini biasanya air atau pelarut-pelarut organik ya, tergantung sifat kelarutannya ya, sifat kelarutan dalam pelarut. Nah, setelah dilarutkan maka dia akan menjadi sesuatu yang disebut larutan. Ya, larutan ini adalah suatu campuran homogen ya, suatu campuran homogen. Kalau campuran homogen itu ketika dia sudah terlarut maka tidak bisa dipisahkan, tidak bisa tidak bisa dibedakan, bukan bisa dipisahkan, tapi tidak bisa dibedakan antara keduanya. Ya. Sementara misalkan ada campuran, misalkan kita mencampurkan pasir ke dalam air, itu kan masih bisa dibedakan ya. Pasirnya mana, airnya mana. Nah, dalam hal itu maka itu disebut campuran heterogen ya. Nah, larutan itu termasuk contoh dari campuran homogen ya. Nah, di dalam sistem larutan itu sendiri ya sering kita menemui ada yang disebut sebagai elektrolit kuat atau non elektrolit, atau juga disebut ada juga yang disebut elektrolit lemah. Apa itu elektrolit? Elektrolit adalah senyawa yang dia itu akan menghasilkan ion-ion di dalam pelarut. Dalam hal ini air ya, kebanyakannya air. Ya. Nah, senyawa larutan elektrolit yang kuat itu biasanya adalah merupakan senyawa ionik ya, senyawa ionik. Contohnya HCl, HNO3, HClO4. Dia bisa terdisosiasi menjadi ion-ionnya secara mayoritasnya secara sempurna di dalam air. Jadi misalkan HCl dia membentuk ion H3O+ sama Cl-. Kemudian di sini H3O+ juga, kemudian ion NO3- ini banyak atau hampir sempurna terdisosiasinya. Sementara yang disebut sebagai elektrolit lemah adalah senyawa ionik ya, ada beberapa senyawa yang dia memang bisa mengion di air tapi tidak secara sempurna atau kecil ya, kecil terdisosiasi di air menjadi ion-ionnya. Contohnya di sini CH3COO- ya, ketika dia itu terlarut di air maka dia bisa jadi ada yang masih banyak sisa CH3COOH-nya. Ada yang jadi H3O+, ada yang jadi CH3COO-, ya, itu memang ada ion-ionnya tetapi dia tidak banyak ya. Masih ada yang dalam CH3COOH. Contoh HF, dia masih ada dalam kondisi HF-nya sendiri. Ada yang jadi H3O+, ada yang juga jadi F- ya. Nah, contoh di sini dia H2O terhadap H2O itu sendiri ya. Nah, contoh yang larutan dia itu non elektrolit ya. Non elektrolit itu adalah larutan yang dia itu terbuat dari zat terlarut yang dia itu memang dari awal itu tidak bisa menghasilkan ion-ion di dalam air. Contoh yang paling kita sering dengar adalah glukosa dan juga sukrosa. Dan juga di sini ada metanol, etanol, urea. Itu dia secara umumnya ya, dia tidak bisa terdisosiasi menjadi ion-ion di dalam air. Nah, contoh di sini dia ada NaCl ketika terlarut dalam air, ya dia menjadi ion Na+ dan juga Cl-. Yang mana ketika ion Na+ itu dia
diapit ya atau dikelilingi oleh molekul air yang dia itu yang elektronegatif. Dia itu ada elektronegatif. Jadi molekul air kan seperti ini. Nah, H2O ya. Nah, dia ada yang O, ada bagian H-nya. Nah, bagian O ini kan dia kemarin kita sudah jelaskan di kelas ya. Dia karena lebih elektronegatif daripada H, maka dia akan parsial negatif. Sementara H ini karena dia lebih kurang elektronegativitasnya dibandingkan O, maka dia ini positif atau disebut partial positif seperti itu ya. Maka yang akan lebih terikat kepada ion positif adalah yang berinteraksi ya, maaf, bukan berikatan tapi berinteraksi dengan ion positif atau dalam hal ini adalah Na+ adalah bagian yang parsial negatif. Sementara bagian yang negatif, bagian ion positifnya yakni Cl-, maka dia akan berinteraksi dengan bagian H-nya yang dia itu parsial positif. Baik, di dalam reaksi-reaksi umumnya ya, ada beberapa reaksi yang sering terjadi. Kemarin kita sudah membahas terkait reaksi reduksi oksidasi. Nanti juga akan ada reaksi asam basa. Nah, ini reaksi yang umum selanjutnya yakni reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan adalah reaksi yang dia di dalam air, ketika sudah bereaksi dia akan menghasilkan sesuatu yang solid atau sesuatu padatan. Ya. Contoh di sini PbNO3 2 kali direaksikan dengan Ki menghasilkan PbI2 di mana fasanya dia solid. Nah, kalau dia ada keterangan fasa solid, maka dia tidak terlarut di dalam air. Ya, tidak terlarut di dalam air, maka dia muncul sebagai endapan atau muncul sebagai padatan, ya, yang tidak terlarut. Kenapa hal ini terjadi? Karena dia memiliki KSP atau kelarutan yang benar-benar solubility-nya rendah di dalam air. Jadi dia lebih cenderung pada posisi padatan. Nah, bagaimana cara kita ketika dihadapkan suatu reaksi yang dia tidak ada fasanya? Ya, dia apakah dia aqueous, padatan, atau dia liquid? Maka padatan itu bisa dicek dengan tabel berikut ya. Ketika menemui ada LiNaKRBCS atau alkali, ya, alkali semuanya dia larut. Ya, ketika misalkan ada K, apapun ion ininya ya, apapun anionnya, maka dia jelas terlarut. Tidak mungkin dia jadi padatan ya, kayak di dalam air ya. Kemudian juga amonium ion atau NH4+, maka dia apapun ion ininya ya, apapun anionnya, maka dia tetap dalam kondisi larutan, terlarut, terlarut. Kemudian di sini ada anion-anionnya, ya. Di sini ada NO3-, ada HC3-, ada klorat, ini ClO3-, maka dia terlarut ya, apapun kationnya. Jadi ada yang didasarkan pada kation, ada yang didasarkan pada anion. Ya, misalkan contoh, apapun yang NO3 berarti contoh KNO3. Apalagi misalkan MgNO3, apapun yang terikat dengan NO3-, ya. Berarti ini 2 kali ya. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada juga halida. Tapi ada pengecualian di sini halida. Halida secara umum dia itu akan terlarut kecuali ketika berikatan dengan Ag, berikatan dengan ion Hg22+, ya, bukan Hg plus ya, atau Hg2+, tapi Hg2 2+. Kemudian ada Pb2+. Nah, ini dia nggak bisa larut. Ya, jadi misalkan ada Pb Cl2, nah ini jelas dia solid. Ya. Contoh AgI. Nah, dia jelas solid. Kenapa? Karena dia Ag yang berikatan dengan I- seperti itu ya. Contoh yang selanjutnya, sulfat secara umum dia itu soluble atau terlarut ya. Kecuali kationnya ada Ag+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Hg22+, dan Pb2+. Nah, berarti selain ini berarti dia masuk ke sini ya. Misalkan di sini kenapa nggak disebutkan Ba ya? Kenapa? Karena di sini ada pengecualiannya. Tapi secara umum misalkan ada Ba yang tidak terikat pada sulfat ya, misalkan, maka dia terlarut. Misalkan Ba apa ya? Ba
Kalau SO4 dia soluble, tidak insoluble ya. Contoh yang bukan di ion-ion ini, apa enaknya? MNO coba. MNO4 misalkan ada MNO4 minus ya, jadi dia 2 kali. Misalkan ada ya, saya tidak tahu. Nah, ini dia termasuk apa? Soluble. Soluble ya. Dia termasuk terlarut itu. Ya. Kenapa? Karena tidak ada di tabel yang di sini ya. Ini pengecualian-pengecualian saja. Nah, yang di sini ya, ini justru yang insoluble. Karbonats ya, karbonats, fosfat, kromats sama sulfide ya. Secara umum dia itu tidak terlarut. Dia insoluble. Ada pengecualiannya. Pengecualiannya dia alkali metal. Alkali metal itu berarti 1A ya. Sama amonium, ion amonium, berarti NH4+. Ya, dia memang soluble banget ya. Kemudian hydroxide itu secara umum dia itu insoluble. Kecuali dia yang mengandung alkali metal. Ya, alkali metal berarti 1A ya. Jadi itu kurang lebihnya. Sama Ba2+. Nah, ada Ba2+, ini ada pengecualiannya ya, Ba2+. Oke, nah berarti setelah itu dia OH- misalkan selain Ba2+ berarti MgOH. Nah, ini secara itu dia insoluble ya, insoluble. Insoluble. Jadi kelarutan dia di air rendah. Ya, jadi dia cenderung pada posisi apa itu namanya? Posisi solid ya, posisi solid. Oke. Contoh, nah ini contoh soal agar kita bisa paham bagaimana caranya memakainya. Apakah di sini soluble atau insoluble? Soluble itu terlarut, insoluble itu berarti jadi padatnya ya. Silver sulfat Ag2SO4. Kita cek di tabel tadi, SO4 secara umum ya, mana nih? SO4 secara umum ya, dia melarutkan. Tetapi ketika dia sama Ag, di sini Ag-nya Ag+ ya. Nah, coba dicek apakah Ag+, ya, Ag+ ya, karena dia 2 kali ya, jadi Ag+ 2 kali kan jadi 2+, ini 2-. Jadi di sini dia insoluble. Insoluble. Kenapa? Meskipun SO4 2- dia pada dasarnya dia soluble ya. Tapi ketika berikan ada Ag plusnya maka dia insoluble ya, jadi solid ya. Nah, di sini kalsium karbonat. Nah, pada dasarnya karbonat. Nah, saya coba cek karbonat. Mana tadi karbonat? Nah, karbonat pada dasarnya memang dia insoluble. Kecuali pada alkali metal sama amonium. Nah, coba dicek. Di sini apakah alkali metal Ca? Bukan. Ya, bukan. Jadi dia jelas insoluble karena adanya CO3- yang tidak berikatan sama alkali metal ya. Jadi di sini insoluble. Coba di sini PO4 ya, PO4 di sini coba dicek. PO4 3- pada dasarnya insoluble. Jadi pada dasarnya insoluble. Tetapi kita cek kationnya. Kationnya dia itu 1A. Tadi ada pengecualian ya, ketika dia berikatan dengan yang 1A, maka dia akan menjadi soluble. Nah, itu kenapanya cara menentukan dia itu membentuk padatan atau tidak dalam larutan. Baik. Nah, sekarang kita belajar terkait persamaan reaksi di dalam larutan. Ada tiga nama ya. Di sini ada persamaan molekularnya. Yang ini kita sudah paham lah ya. Persamaan yang sering kita temui adalah persamaan molekular. Kemudian ada namanya persamaan ionik ya. Persamaan ionik adalah persamaan yang dia itu diubah jadi ion-ionnya. Ketika di air dia kan larut jadi ion-ionnya kan. Misalkan BaCl2 jadi Ba2+ sama 2Cl- ya. Na2SO4 jadi 2Na+ sama SO4 2-. Nah, kalau dia seperti ini ada kata solid ya, maka dia tidak terlarut dalam ion-ionnya ya. Dia tidak terlarut dalam ion-ionnya. Kemudian NaCl di sini dia jadi 2Na+ plus Cl-. Nah, ini disebut persamaan ionik ya. Jadi kalau ada ion-ionnya, itu namanya persamaan ionik. Nah, sampai sini
kita bisa coret sesuatu yang sama antara kiri sama kanan. Sesuatu yang sama kiri sama kanan sama. Nah, ini contoh. Nah, dicoret. Na ada yang sama ya. Coret. Nah, bersisa Ba2+ karena nggak ada Ba2+ di kanan. SO42- nggak ada SO42- di kanan dia, maka jadi hasilnya adalah persamaan net ionik ya. Persamaan net ionik adalah persamaan yang dia itu sudah dicoret ya, sudah dicoret persamaan ioniknya. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Ya, Ba2+ aqueous, SO42- aqueous, jadinya BaSO4 solid. Oke, prediksikan apa yang terjadi ketika K3PO4 ya, larutan K3PO4 dicampur dengan larutan kalsium nitrat ya. Tulis juga net ionik, persamaan net ioniknya ya, dan di sini sudah dijelaskan di solusinya K3BO4 jadi 3 ion K+ sama PO4 3-, kemudian CaNO3 jadi Ca2+ dan NO3- ya. Nah, berdasarkan tabel, ketika tabel yang tadi ya, insoluble apa soluble, nah fosfat kan tadi dasarnya insoluble atau tidak larut ya. Fosfat itu dasarnya dia tidak larut. Nah, kemudian kita cek. Oh ya, larutan ini biasanya ada silang-silangnya. Ada misalkan K, nah dia bakal jadi NO. Sorry, ya benar, jadi NO. Nah, nanti PO4 dia akan jadinya sama CO. Jadi kayak silangnya. Jadi NO-nya sama K, Ca-nya sama PO4. Nah, seperti ini silang. Nah, kemudian jadilah Ca3PO4 2 kali. Ya, agar dia ini apa namanya? Total muatannya jadi 0 ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kenapa dia jadi insoluble? Karena PO4 3- dasarnya insoluble. Tapi kita cek kationnya juga. Kationnya Ca2+. Dia bukan alkali ya, bukan alkali juga bukan NH4+. Maka dia jadi padatan seperti itu, insoluble. Nah, maka kita bisa tuliskan persamaan reaksinya seperti ini yang sudah disetarakan ya. Cara mensetarakan reaksi tinggal kita cek ini ya. Cek video sebelumnya ya, biar kita bisa bagaimana cara menyamakan reaksi. Kemudian ini adalah persamaan molekular ya. Ini sudah kita sering kita temui, jadi mudah. Ya, ini cara persamaan reaksinya tinggal cek video ya sebelumnya. Kemudian yang step 2, kemudian kita buat persamaan ioniknya. Jadi semuanya kita ubah jadi ionik apabila dia memang jadi ion. Ya. Yang tidak bisa jadi ion tadi yang mana? Yang S. Aduh, sorry. Yang S ini ya. Yang solid ini. Nah, yang lain itu bisa jadi ion-ionnya. Nah, setelah itu jadilah persamaan ioniknya. Ini belum net ya. Oke, nah, kalau kita mau cari net gimana? Coret yang sama. PO4 ini nggak ada yang sama ya. Oke, Ca nggak ada yang sama. NO3 sama. Nah, kita coret. Setelah kita coret dan tidak ada lagi yang sama ya, maka jadilah persamaan net ioniknya. 3Ca2+ plus 2PO4 3- jadilah Ca3PO4 2 kali. Sudah seperti itu. Oke, nah kita juga cek persamaan ya. Kalau ada persamaan, kita cek muatannya ya. Muatan antara kiri dan kanan harus sama. Dan di sini dia ada 6+ ya. Sini ada sorry, bukan 6 plus 6 ya. Ada +6. Di sini ada -6. Kan jadi 0 tuh. Yang sebelah kiri 0, yang sebelah kanan juga 0. Maka dari sini bisa dikatakan sudah benar reaksinya ya. Oke. Nah, sekarang ada reaksi jenis yang kedua, yakni reaksi asam basa. Ya. Nah, sebelum menyentuh ke reaksinya, kita kenali dulu apa itu asam, apa itu basa. Ya. Sebelumnya, sebelum menyentuh ke Bronsted ya, ada namanya asam basa Arrhenius. Ya, asam basa Arrhenius yang ditunjukkan pada ini ya, pada yang reaksi pertama ini, yang menunjukkan bahwasannya asam itu adalah sesuatu yang ketika dilarutkan dalam air
dia itu mengeluarkan ion H+ atau berdisosiasi menjadi ion H+ ketika dilarutkan dalam air. Jadi fokusnya di teori asam Arrhenius adalah ketika dilarutkan di dalam air jadi ion H+. Kalau basa ketika dilarutkan di air dia jadi ion OH-. Ya. Itu kalau teori asam Arrhenius. Tapi masalahnya adalah tidak semua reaksi itu terjadi di dalam air. Ya, itu adalah kelemahan teori Arrhenius. Jadi dikembangkanlah. Yang lebih terkenal sekarang adalah asam basa Bronsted dan juga asam basa Lewis. Kita cek dulu asam basa Bronsted. Asam Bronsted adalah yang mendonorkan proton, sementara basa Bronsted adalah yang menerima proton. Ya, proton itu apa? Proton itu adalah H+. Ya, proton itu H+. Nah, coba di sini kita terapkan pada HCl ya. HCl di sini ketika dia dilarutkan di dalam air ya, dia menjadi ion H3O+ dan Cl-. Yang mana kan awalnya di sini kan ada H+ kan di sini, ada H+. Nah, H+-nya di sini dia di ini ya, ditangkap sama H2O, jadilah H3O+, kemudian Cl-. Nah, dari sini kita katakan dia donor proton. Kenapa? Protonnya didonorkan kepada H2O. Dari sini kita katakan dia adalah asam. Kemudian H2O di sini adalah basa. Kenapa basa? Karena dia adalah yang menerima H+. Oke. Nah, setelah itu kita temukan bahwasanya ada H3O+, yang mana dia adalah H2O yang telah menerima H. Maka sini kita katakan asam konjugasi. Ya. Kembarannya yang sini ya. Basa asam konjugasi. Kemudian ada Cl-, yakni HCl yang kehilangan H, maka dia disebut basa konjugasi. Oke. Nah, di sini pasangannya yang ini. HCl pasangannya Cl-, dia asam pasangannya adalah basa konjugasi. Oke. Nah, kita perlu menghafalkan apa saja asam kuat ya. Asam kuat apa saja, yakni hanya ada berapa ini? 6 ya. HCl, HBr, HI, HNO3, He2SO4, HCl4. Ya, selain itu asam lemah. Oke. Nah, biasanya asam lemah ditunjukkan ada reaksi ini ya. Reaksi bolak-balik atau keseimbangan ya, keseimbangan reaksi yang dia itu masih banyak di sininya, masih banyak dalam bentuk molekulnya, bukan dalam bentuk ionnya. Itu yang disebut asam lemah ya. Nah, contoh di sini H2SO4 itu pada dasarnya dia ketika reaksi pertama kan membentuk H+ sama HSO4-. Nah, dari sini ya itu dia masih kuat ya, masih kuat. Nah, tapi ketika dia jadi HSO4-, ya, dia jadi keseimbangan. Jadi dia bukan ketika HSO4- ini bukan bukan asam yang kuat ya, bukan asam yang kuat. Jadi dari sini dia masih ada yang HSO4-, H+-nya itu enggak semua ya, enggak semua HSO4- ini jadi H+ atau jadi SO42-. Karena enggak semuanya, maka dia bukan asam kuat yang pertama. Lalu dia juga bukan reaksi yang searah, dia reaksi bolak-balik atau disebut keseimbangan. Oke. Nah, dari sini kita bisa bawa ke bahasa ya tadi ya. Bahasa ini kalau di sini itu menurut teori Arrhenius ya, menghasilkan OH- ya, teori Arrhenius. Kemudian di sini kalau di sini ya, yang menerima donor H+ ini kan, nah di sini dia menerima H+ ya. Nah, dia menerima H+, maka di sini sebagai penerima ya, penerima H+, maka aseptornya berarti di sini basa. Dan di sini dia mendonorkan berarti di asam. Nah, basa yang sudah penerima H+, maka di sini disebut asam konjugasi. Kalau asam yang dia telah kehilangan ini ya, telah kehilangan H+-nya, maka disebut basa konjugasi. Baik, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada contoh soal
mana dalam larutan, dalam aqueous solution itu berarti dalam H2O ya. Mana yang termasuk Bronsted acid atau basa Bronsted ya. Ini disuruh mencari. Contoh di sini HBr, maka dia nah, dia jelas ya, ini dia ada H plusnya ya, ada H plusnya. Ini bisa apa namanya? Bisa mendonorkan ya, mendonorkan ke H2O jadinya H3O plus Br minus, maka dia sebagai asam Bronsted. Ya. Kalau yang B NO2 minus. Nah, kalau NO2 minus ini dia tidak dari awal memang sudah tidak ada H-nya ya, tidak ada H-nya. Maka dia sudah jelas di sini dia itu sebagai basa ya, basa Bronsted ya. Basa Bronsted, maka dia menjadi HNO2. Di sini jadi OH minus. Ya. Oke. C di sini HCO3. Nah, HCO3 minus ini kita bisa logis ya, bisa logika bahwasanya HCO3 minus ini dia bisa 2 ketika di air ya. Dia bisa sebagai pendonor asam karena ini ada H plusnya masian ya. Ini minus ya, sorry. Dia misalnya ada H plusnya, maka dia bisa menjadi CO3 minus, CO232 minus plus H3O plus ya. Jadi dia sebagai bertindak sebagai asam di sini. Nah, tapi dia juga bisa menerima H plus. Jadinya apa? H2CO3 ya. Plus OH minus ya. Nah, dari sini kita katakan kalau ada yang bertindak sebagai asam dan basa, maka dia kita katakan sebagai amfoter. Katakan sebagai amfoter, dia bisa bertindak sebagai basa, dan dia bisa bertindak sebagai asam. Seperti itu. Oke, nah secara umum reaksi asam basa ya, dia asam plus basa menjadi garam dan air. Secara umum seperti itu. Contoh di sini ada HCl plus NaOH, NaCl H2O, kita ubah ke apa namanya? Kita ubah ke persamaan ioniknya jadi H plus Cl minus, Na plus OH minus, Na plus HCl plus H2O, tinggal kita coret yang sama. Mana yang sama? Yang sama Na sama Cl ya. Nah, jadi persamaan netnya ini, persamaan net ioniknya H plus plus OH minus sama dengan H2O. Oke, masuk ke sini. HCN-NaOH di sini jelas ya, ada OH-nya di sini jelas basa. Ini asam. Oke, nah sampai sini sudah jelas ini persamaan molekular masinan. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa di sini dia masih dalam bentuk HCN-nya? Kenapa dalam bentuk HCN-nya? Karena dia itu asam lemah ya, asam lemah. Jadi dia tidak terdisosiasi menjadi H plus dan Cn minus sepenuhnya di dalam air. Ya. Kemudian di sini ada Na plus, kemudian H. Kenapa di sini terdisosiasi? Jelas, sekarang dia garam ya. Nah, dia garam. Oke. Garam dan dia tidak solid ya, tidak solid. Jadi dia apa namanya terdisosiasi di dalam air. Ya. Ini kita bisa coret, Ya, jadinya di sini HCN plus OH minus sama dengan Cn minus plus H2O. Ini adalah pentingnya kita mengetahui asam itu lemah atau kuat. Ya, kalau asam lemah dia tidak terdisosiasi jadi ini ya. Nah, ini kan asam kuat. Kalau asam kuat dia terdisosiasi jadi H plus sama Cl minus itu ya. Kalau di sini asam lemah dia tidak terdisosiasi. Bedanya. Oke, lanjut. Nah, tadi kita sudah membahas ini di video yang lain ya. Ini juga salah satu ini ya, ketika kita nyebut Zn ini kita bahas yang sini tadi, yang sebelumnya mungkin kita tidak bahas, itu terkait apa namanya persamaan net ionik ya, sama net ionik. Di sini kan masih bisa jadi Cu2 plus ya, sama SO42 minus ya. Ini ketika persamaan ioniknya ya sebelumnya. Ini jadi Zn juga, Zn2 plus, ini plus Zn ya. Sini SO42 minus,
plus Cu. Nah, ini persamaan ioniknya kita bisa coret-coret yang sama, yakni SO42 mil sama. Enggak. Nah, jadilah persamaan net ioniknya seperti ini. Karena SO42 mil dicoret. Udah, seperti itu kurang lebihnya. Tadi yang ini sudah saya bahas di video yang lainnya. Oke. Nah, sekarang kita membahas terkait pengenceran larutan. Ya, sebelum beralih ke pengenceran larutan, ada yang disebut sebagai konsentrasi. Ya, konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan secara umum kita bisa pakai molar. Molar ya, molar itu adalah mol dari zat yang terlarut dibagi dengan volume dalam liter ya, volume dalam liter larutan. Jadi bukan pelarut tapi larutan ya, solution larutan. M sama dengan N, ini mol ya, ini volume dalam liter ya. Contoh cara membuatnya bagaimana? Ada padatan, sudah ditimbang. Kalau massa nanti bisa dicari molnya kan ya, bisa dicari molnya. Nah, setelah itu kita tambahkan pelarut, misalkan air ya. Kita tambahkan air sampai dia terlarut. Belum sampai penuh ya. Nah, ini sampai terlarut. Setelah dia terlarut ya, maka ditambahkan air terus sampai dia itu di tandanya. Misalkan ini labu takar, ini namanya labu takar ya. Misalkan labu takarnya 100 mili. Ya, labu takarnya 100 mili. Nah, jadi volume larutannya di sini memang benar-benar 100 mili. Jadi bukan hanya pelarutnya ya. Pelarutnya mungkin cuma 98 mili ya. Mungkin pelarutnya cuma 98 mili atau 99 mili ya, atau mungkin kurang dari itu. Nah, tapi kalau yang kita maksud adalah larutan, ya, larutan itu adalah sudah dicampur antara pelarut sama zat terlarutnya. Itu yang kita mau, volume yang dimau ya. Hanya kita biasanya pakai labu takar ya untuk menentukan itu. Ya. Nah, di sini nanti berarti kita tinggal bagi 100 mili. Oke. Nah, sekarang masuk kepada pengencerannya. Jadi ada konsep pengenceran. Ini mungkin teman-teman sudah sering paham di kehidupan sehari-hari. Contohnya biasanya kalau orang jual minuman gitu ya, minuman itu biasanya dia stok gula gitu, stok gula yang pekat ya, stok air gula yang pekat. Kemudian dia tambahkan ke esnya, kepada es ya, kan itu udah ditambah air lagi. Nah, itu sudah termasuk pengenceran itu. Masuk pengenceran. Ya, termasuk seperti itu. Nah, pengenceran ini sebenarnya ya kita memindahkan atau bisa memindahkan atau bisa menambahkan air saja. Jadi misalkan kita ada suatu mol ya, ini ada seberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 molekul. 18 molekul di dalam suatu kontainer atau suatu wadah. Nah, kemudian kita tambahkan pelarut di sini. Plus pelarut ya, atau air di situ. Nah, dari sini 18 molekul ini tidak berkurang, tidak juga bertambah. Ya, tidak berkurang dan juga tidak bertambah. Nah, ini yang perlu ditekankan ya. Molekulnya itu tidak bertambah dan tidak berkurang, tapi dia itu konsentrasinya menjadi lebih turun. Konsentrasinya lebih turun. Dari konsentrasi di sini M ya, M2 itu akan lebih kecil daripada M1. Ini perlu diperhatikan. Tapi molnya sama. Mol 1 sama mol 2 sama. Ya, molnya tidak berubah. Yang awalnya 18 molekul ya tetap 18 molekul, nggak ada yang hilang gitu. Nah, dari sini kita bisa ubah rumus tadi ya. Tadi kan kita katakan M sama dengan N per V. Nah, kita bisa ubah N sama dengan M kali V. Nah, sampai sini kita bisa ubah lagi. Bisa ubah lagi. Karena N1 sama dengan N2, ya enggak? Maka N1 itu kan M1 dikalikan V1, M2 dikalikan V2. Nah, ini adalah rumus untuk pengenceran. Jadi kita berfokus pada jumlah molnya itu sama. Jumlah molnya itu sama. Yang berbeda adalah volume sama konsentrasinya. Oke. Di sini bagaimana menyiapkan
5,00 kali 10 pangkat 2 mili. Berarti ini adalah V2 yang diinginkan ya. Di sini adalah M2 yang diinginkan. Didasarkan atau starting dari 8,61 mili stok. Berarti di sini, sorry, kok mili, molar ya. Berarti ini M1. Kita pakai rumus tadi. M1 V1 sama dengan V2 M2. V2-nya 5,00 kali 10 pangkat 2 ml dikalikan berapa tuh? 1,75 molar. Kemudian V1-nya yang ditanya ini 8,61. Nah, nanti tinggal dibagi saja. Dibagi 8,61 yang di bagian sini ya. Nanti ketemu hasilnya berapa. Nah, sebenarnya di situ sudah ya. V1 ini apa? Jadi misalkan kontainer ya, ada kontainer seperti ini. Itu berisi 8,61 molar. Ya, berisi konsentrasinya 8,61 molar. Ini misalkan volumenya 1 liter. Misalkan ya. Volumenya 1 liter. Kemudian dia diambil pakai pipet volume seperti ya, pakai pipet volume. Kemudian dia pindahkan. Ini kalau ini berarti 500 ya, 500 mili. Butakar 500 mili. Butakar 500 mili. Nah, ini diambil berapa? Nah, ini adalah V1-nya. V1-nya adalah yang diambil, bukan yang di dalam sini ya. V1 adalah yang diambil. Ini adalah prinsip pengenceran itu seperti itu. V1-nya adalah yang diambil. Molnya yang diambil ya akan sama dengan mol yang ditaruh di sini. Mol yang diambil itu akan sama dengan mol yang ditaruh di dalam sini. Nah, tapi volumenya dia awalnya masih segini misalkan. Volumenya masih segini. Kemudian kita tambahkan air. Kita tambahkan air berarti volumenya yang berbeda ya. Volume awal kecil, volume akhirnya gede. Dan molar awalnya gede 8,61 jadi lebih kecil yakni 1,75. Seperti itu kurang lebihnya prinsipnya.